Hai, Faito Bransis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Ngobrolin Motor bareng Om Gun. Kali ini masih dalam topik obat awet muda motor matic. Let's go! Setelah sebelumnya kita membahas mengenai mekanisme yang terjadi dalam CVT, kali ini kita akan bedah lebih dalam lagi apa yang terjadi dalam primary sliding shift atau puli bagian depan dalam sistem CVT. Pada mekanisme CVT, khususnya puli bagian depan atau primary sliding shift, roller pemberat berfungsi sebagai spare part yang memberikan pengaruh terhadap bergeraknya dinding puli bagian depan atau primary sliding shift, sehingga dinding puli bisa bergerak menyempit membentuk diameter puli yang lebih besar. Respon dari bergeraknya dinding puli ini dipengaruhi oleh besarnya RPM atau besarnya putaran mesin, serta bobot dari masing-masing roller tersebut. Karena roller bergerak menekan dinding variator ini dipengaruhi oleh gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran puli tersebut. Salah satu trik yang biasanya digunakan oleh pencinta motor matic untuk mengupgrade karakteristik dari motor maticnya adalah mengganti part yang bernama roller CVT ini. Agar tidak salah dalam mengupgrade motor matic Anda, ada baiknya Bransis memahami prinsip kerja CVT ini supaya tidak salah dalam menentukan ukuran serta spesifikasi dari part yang akan digunakan untuk mengupgrade motor matic sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Beberapa hal yang Faito Bransis harus perhatikan saat akan mengganti roller CVT. Yang pertama adalah tipe atau bentuk dari roller serta bobot dari roller tersebut. Karena tipe dan bobot roller akan mempengaruhi karakteristik dari motor matic yang Faito Bransis inginkan. Apakah akan main di putaran bawah atau main di putaran atas, atau bahkan dari putaran bawah hingga putaran atas tenaganya ngisi terus. Untuk pemilihan bentuk roller itu ada yang bulat atau round roller, ada yang berbentuk lonjong atau sliding roller. Sedangkan untuk pemilihan bobot roller itu kita bisa memilih yang lebih ringan atau yang lebih berat dari roller bawaan atau roller UIM. Yang kedua adalah dimensi dari roller tersebut. Dimensi roller tidak berkaitan dengan bobot atau beratnya dari masing-masing roller. Dimensi roller berkaitan dengan tipe dari masing-masing motor matic yang ada di pasaran. Jadi, selama dimensinya sama, walaupun tipe motornya berbeda, itu masih bisa kita gunakan. Dan yang ketiga adalah bahan dari roller tersebut. Kenapa? Karena dengan bahan yang berkualitas akan mempengaruhi dari performa serta durability dari roller yang Anda gunakan. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu bentuk serta bobot roller serta pengaruhnya terhadap performa motor matic Anda. Roller bulat bergerak di dalam rumah roller itu dengan cara menggelinding, dan pengaruhnya terhadap karakter CVT itu dipengaruhi oleh bobot roller tersebut. Bobot roller yang lebih ringan dari roller UIM akan mengakibatkan tarikan motor matic Anda lebih responsif pada putaran bawah, namun terasa payah di putaran atas. Hal ini diakibatkan karena roller CVT tidak mampu menekan dinding sliding shift secara maksimal, sehingga V-belt tidak mampu mencapai posisi puncak dari puli tersebut.
Biasanya karakter motor seperti ini sangat cocok untuk kondisi city road atau jalanan yang sering macet sehingga mengharuskan Anda stop and go. Tapi perlu diingat, dalam pemilihan roller ini jangan terlalu ringan, karena jika terlalu ringan akan mengakibatkan roller CVT kita tidak akan awet. Idealnya adalah turun 2 gram dari bobot roller UIM. Lalu bagaimana jika kita memilih bobot roller yang lebih berat dari roller bawaan atau roller UIM? Roller yang lebih berat memerlukan gaya sentrifugal yang lebih besar. Artinya kita memerlukan RPM yang lebih tinggi untuk menggerakkan roller menekan dinding variator. Efek yang dirasakan adalah akselerasi motor ini terasa lambat atau berat di putaran bawah, namun terasa nyaman di putaran atas atau memiliki top speed yang lebih tinggi. Penyebabnya adalah bobot roller yang lebih berat mampu memberikan dorongan yang lebih besar pada dinding variator, sehingga V-belt mampu mencapai puncak puli membentuk diameter terbesar dari mekanisme tersebut. Karakter motor seperti ini sangat cocok digunakan untuk kondisi perjalanan jauh atau touring yang tidak memerlukan stop and go. Namun, jika roller seperti ini Anda gunakan untuk motor city road, konsekuensinya adalah motor Anda akan jadi lebih boros BBM. Tipe yang kedua adalah sliding roller atau berbentuk bulat dengan tonjolan. Di pasaran saat ini ada 2 tipe atau 2 bentuk roller yang biasa digunakan oleh pecinta motor matic. Yang pertama adalah tipe roller bulat atau round roller seperti yang sudah Om Gun jelaskan tadi, dan yang kedua adalah sliding roller yang berbentuk bulat dengan tonjolan. Jika pada roller bulat itu bergerak dengan cara menggelinding di dalam rumah roller, tipe sliding ini bergeraknya sesuai dengan namanya, dia bergerak secara sliding di dalam rumah roller. Prinsip kerja sliding roller pada dasarnya sama dengan prinsip kerja dari roller bulat. Hanya saja tipe sliding roller mampu mendongkrak akselerasi di putaran bawah serta mampu mencapai top speed yang lebih baik ketimbang top speed yang dapat dicapai saat menggunakan roller tipe bulat. Penyebabnya adalah tonjolan pada roller tipe ini mampu mendorong dinding variator menyempit lebih maksimal, sehingga V-belt mampu mencapai puncak dari puli tersebut membentuk diameter terbesar pada puli tersebut. Yang perlu diperhatikan juga adalah posisi pemasangan tipe roller ini jangan sampai salah karena akan berpengaruh terhadap performa motor Anda. Mengingat roller tipe ini memiliki banyak sisi. Yang berikutnya adalah dimensi roller. Dimensi roller ini berkaitan dengan dimensi dari rumah roller, khususnya tebal roller. Ini adalah tebal roller. Hal ini berkaitan erat dengan lintasan bergeraknya dari roller tersebut. Dimensi yang lainnya adalah diameter roller. Diameter roller akan memberikan pengaruh seberapa tinggi top speed yang bisa dicapai oleh sebuah motor matic. Karena diameter ini akan mempengaruhi seberapa maksimal roller ini mampu menekan dinding variator pada putaran atas. Roller juga punya 2 sisi yang berbeda. Sisi bagian ini berbeda dengan sisi bagian yang sini. Sisi bagian ini memiliki lapisan teflon yang lebih besar dibandingkan sisi bagian yang lainnya.
Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan meminimalkan gerakan dari roller di dalam rumah roller. Jadi pemasangannya jangan sampai salah ya bro. Untuk lapisan atau sisi yang memiliki lapisan teflon lebih lebar itu menghadap ke sisi dinding luar dari rumah roller, sedangkan yang lapisan teflonnya lebih sedikit itu menghadap ke sisi bagian dalam. Yang terakhir adalah bahan roller. Bahan roller yang berkualitas akan mempengaruhi dari performa motor matic Anda. Bahan khusus yang saat ini dipakai untuk membuat lapisan luar dari roller yakni bahan teflon dan POM atau polyoksimetilene. Kedua bahan ini memiliki karakteristik yang sama, yakni tahan aus, minim gesekan, dan tahan panas. Sehingga penggunaan bahan ini akan berpengaruh terhadap performa dan durability dari part yang Anda gunakan. Untuk bahan intinya biasanya menggunakan tembaga. Kenapa tembaga? Karena dengan bahan tembaga ini akan berpengaruh terhadap proses pelepasan panas yang lebih cepat dan maksimal, sehingga ini juga akan berpengaruh dari durability roller yang Anda pakai. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Faito Bro and Sis semuanya. Dan jangan lupa Faito, di mana pengalaman berkendara diperhitungkan. Let's go!